perencanaan keselamatan konstruksi. Operasi, jadi maksudnya kegiatan pelaksanaan keselamatan konstruksi. Ini kita harus merencanakan dulu perencanaan keselamatan konstruksi. Yang harus kita utamakan adalah perencanaan dan pengendalian pelaksanaan. Jadi kita rencanakan, kemudian pengendalian pelaksanaannya seperti apa. Jadi apa aja yang mesti kita lakukan. Yang pertama, menetapkan kriteria untuk proses dengan struktur organisasi proyek. Dalam merencanakan, kita harus menetapkan kriteria untuk proses dengan struktur organisasi proyek. Ini menetapkan kriteria prosesnya apa aja. Kemudian menerapkan kendali atas proses sesuai dengan kriteria. Ini nanti penerapannya seperti apa. Yang ketiganya, memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana. Dokumen, isi dokumen. Dokumen itu di dalam lapangan biasanya bisa berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, itu dokumen. Jadi di sini memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi untuk memastikan proses itu telah dilakukan sesuai rencana atau tidak. Dari hasil dokumentasi, baik foto maupun laporan, nanti dibandingkan dengan yang tadi di sini. Perencanaannya, ini apakah sesuai dengan rencana, fungsinya terdokumentasi seperti itu. Kemudian di sini membuat prosedur identifikasi bahaya. Jadi setiap kegiatan itu kita harus identifikasi. Prosedurnya seperti apa membuat identifikasi prosedurnya? Jadi harus punya kita prosedur untuk mengidentifikasi bahaya. Kemudian penilaian risiko dan peluangnya. Nah, di sini memang harus mendetail nih. Jadi bagi Anda yang mungkin baru masih fresh graduate, ini masih perlu belajar dari yang sudah pengalaman. Prosedur mengidentifikasi. Kemarin sudah kita jelaskan apa dari identifikasi. Yang didapat dari identifikasi biasanya apa? Nah, ini nanti akan ada laporan. Identifikasi kira-kira apa yang akan atau apa yang menjadi sumber bahaya diidentifikasi. SMKK yang diajarkan hanya 1 semester itu memang hanya dapat kulitnya aja. Karena kalau Anda mau mendalami lagi setelah lulus dari Politeknik ini, Anda bisa masuk ke S2. S2-nya S2 khusus SMKK. Nah, ini yang baru dibuka oleh jurusan Teknik Sipil di UI, baru dibuka S2-nya SMKK. Nah, itu akan lebih mendetail lagi di sana. Sebenarnya tadinya juga PNJ mau buka SMKK, tapi lebih dulu dari UI lebih dulu membukanya. Jadi bagi Anda yang ingin mendalami tentang SMKK, bisa masuk ke S2 di kampus UI. Khusus untuk sistem manajemen keselamatan konstruksi. Begitu pentingnya mata kuliah ini, sehingga ada S2-nya. Jadi kalau S2 lebih mendetail lagi. Kalau Anda bilang 1 semester dapatnya hanya kulitnya aja, iya betul. Karena memang yang dipelajari pada SMKK ini terlalu luas. Jadi kalau Anda mau mendalaminya lagi, masuk ke strata 2-nya khusus SMKK. Dan nanti Anda bekerjanya lebih spesifik lagi di sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang lulusannya masih belum ada, karena memang baru dibuka. Kalaupun ada yang kerja di SMKK, biasanya mereka karena pengalaman dan punya sertifikasi kompetensi K3 keselamatan konstruksi. Khusus SMKK belum ada. Jadi silakan kalau Anda ingin mendalami, tertarik, maka masuk ke S2 SMKK yang baru dibuka. Ini di perencanaan keselamatan konstruksi, yang pertama merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan. Jadi setelah merencanakan, tidak dibiarkan seperti itu, tapi harus
dalam pelaksanaannya kita harus kendalikan. Ada hal-hal yang tidak sesuai, maka harus ada perbaikan. Itu namanya pengendalian. Pengendalian maksudnya dimonitor pelaksanaannya. Jika tidak sesuai dengan rencana kita, di sini ada perbaikan. Nah, perbaikan inilah, perbaikannya perbaikan dalam pelaksanaan, sehingga disebut pengendalian. Nantinya akan diterapkan di yang akan datang, sehingga lebih sempurna. Kemudian B-nya pengendalian operasi. Di sini ada pengendalian operasi. Jadi pengendalian operasi dalam pelaksanaan konstruksi meliputi pengelolaan komunikasi. Ternyata komunikasi itu harus ada dikelola. Komunikasi baik vertikal maupun horizontal. Vertikal maksudnya ke atas, ke bawah, horizontalnya ke sesama pekerja atau sesama jabatan. Ini komunikasinya harus dikelola. Orang yang jarang berkomunikasi, artinya bagi Anda yang saat ini masih di kuliah di kampus, segerakan atau ikut dalam satu kegiatan perkumpulan, karena mahasiswa yang bekerja tapi sudah terbiasa hidup atau bekerja dalam kelompok, mungkin itu dalam suatu komunitas, kerjasama dalam satu perkumpulan atau organisasi, akan beda dengan orang yang tidak pernah berorganisasi. Komunikasi di sini penting karena menyangkut semua aspek dalam pekerjaan. Ujung dari kesuksesan di saat bekerja adalah komunikasi. Bagi Anda yang sering berorganisasi, maka komunikasinya pasti lancar. Tapi orang yang tidak pernah ikut berorganisasi, itu biasa komunikasinya kurang luas. Nah, silahkan bagi Anda yang belum ikut dalam organisasi, silahkan. Tapi intinya organisasi yang benar-benar diakui, jangan sampai organisasinya ilegal. Karena disinilah tempat pembelajaran bagi Anda. Saya sarankan bagi yang belum ikut berorganisasi dari sekarang, pengalaman Anda pada saat kuliah ikut berorganisasi, nanti akan membuat Anda lebih lancar bekerja di lapangan. Kemudian yang B adalah pengelolaan izin kerja khusus. Jadi setiap kerja itu harus punya izin. Misalnya pekerjaan pengecoran misalnya, ini harus ada izin. Izinnya dari, mungkin kalau kerjaan besar dari kontraktor logistiknya sudah siap, kemudian dari kontraktor pembersihan, subkontraktornya sudah siap, jadi ada izin kerja. Nah, dikelola, jangan sampai izinnya belum, pekerjaannya sudah mau mulai. Nah, ini yang memicu terjadinya kecelakaan kerja, karena belum siap, tapi pekerjaan yang lainnya sudah harus masuk. Nah, ini harus izin kerjanya harus dikelola. Yang ketiga, C, pengelolaan alat pelindung kerja dan alat pelindung diri. Alat pelindung kerja. Ada yang tahu apa itu alat pelindung kerja? Kalau alat pelindung diri, ya Anda bisa safety belt, safety harness, helm, itu alat pelindung diri. Ada breakout dulu,